Kasus yang bermula sejak 8 tahun lalu ya kini mencuat kembali dan menjadi sorotan publik di media sosial juga di media-media lainnya. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang hal ini. Kasus pembunuhan Vina terjadi di tahun 2016 silam pada tanggal 27-28 Agustus 2016 yang jasadnya ditemukan di jembatan layang Masajem, Cirebon Kota. Saat itu tersangka Eki dan Vina meninggal karena kecelakaan tunggal. Jadi yang diinfokan pada keluarga tuh kejadian ini adalah kecelakaan tunggal ya pada awalnya. Namun seiring jalannya waktu disinyalir bahwa kematian Vina dan kekasihnya Eki itu adalah karena pembunuhan dan bukan kecelakaan belaka. Menurut hasil otopsi pihak forensik menemukan bahwa ada jejak sperma di tubuh Vina. Jadi berpotensi bahwa Vina itu meninggal, dibunuh dan diperkosa. Singkat cerita, menyusul temuan-temuan Polri mengamankan 8 orang dari 11 tersangka. Dari 11 pelaku baru 8 tertangkap. Nah, tentu masih ada 3 DPO ya, daftar pencarian orang. Jadi buronan polisi itulah ya. Kemudian polisi menulis ciri-ciri. Alih polisi memberikan gambar pelaku, justru polisi menuliskan keterangan yang kurang jelas ya. Jadi tulisan tuh terlalu umum gitulah ya, kurang masuk akal gitu deh. Mungkin begitu sih tanggapan para netizen dan tanggapan masyarakat gitu kan. Nah, dalam kasus ini kawan-kawan, orang tua Eki, kekasih si Vina tuh, itu ternyata seorang polisi ya, Kapolsek Masenjem, yaitu Ibtu Rudiana. Nah, singkat cerita ya, setelah 8 tahun dari kejadian 2016 lalu tuh mencuat kembali di 2024 nih karena disinyalir mereka tuh salah tangkap. Nah, salah satunya adalah Saka Tatal ya kawan-kawan, dari tempo.co. Narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2018 ini, Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap. Terdakwa dengan vonis 8 tahun penjara dan kini sudah bebas itu bersuara setelah kasus pembunuhan Vina di Cirebon kembali mencuat. Saat peristiwa terjadi, kata Saka Tatal, dirinya tengah berada di rumah. Sedang ada di rumah bersama kakak dan paman saya, ujar Saka Tatal. Pada kejadian itu, menurut Saka Tatal ya, sesaat sebelum ditangkap, Saka mengaku disuruh oleh pamannya untuk mengisi bahan bakar motor di stasiun pengisian BBM. Namun saat dirinya kembali sudah ada polisi menunggu di rumah. Tanpa ada penjelasan, kemudian dia ditangkap dan dibawa ke Polres Cirebon. Tak hanya salah tangkap, ia juga mendapat kekerasan fisik agar mengakui perbuatannya. Nah, ini kayaknya mungkin jadi interogasi begitu ya. Kalau nggak ngaku itu mungkin dia dijewer, dicubit, ya kan ya gitu deh. Itu mungkin yang namanya interogasi ya kan. Dalam hal ini ya disinyalir ada kekerasan dalam hal itu. Saya dipukulin, saya ditendang, disiksa segala macam, bahkan saya juga sampai di strum katanya. Setrum ya kawan-kawan. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membahas terlalu jauh untuk hal itu ya. Nah, Ibu Titin Brilianti, kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa beliau sudah menemukan 4 bukti baru atau novum dalam sidang peninjauan kembali atau PK yang rencananya akan digelar pada 24 Juli 2024 nanti ya, yaitu di Pengadilan Negeri Cirebon. 4 novum atau bukti baru ini diyakini akan menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi terkait kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Persiapan kita sudah matang, kata beliau. Saya sudah memiliki 4 novum yang juga telah saya serahkan kepada tim. Mudah-mudahan novum ini dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar terjadi pembunuhan? Apakah benar terjadi pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan pengadilan? Ujar beliau. Ibu Titin juga mengatakan akan menghadirkan sejumlah saksi ahli. Menurutnya, saksi ahli yang dihadirkan pada sidang 2016 hanya berasal dari pihak kejaksaan. Jadi ini mungkin tidak ada saksi dari pihak tersangka gitu ya. Mungkin ya. Jadi browsing sendirilah kalian ya. Saya juga udah muter-muter terlalu banyak untuk browsing mencari info bakal ini gitu kan ya. Nah, agar kita tidak gagal paham apa sih sebenarnya yang bisa menjadi acuan dalam peninjauan kembali, yuk kita simak keterangan dari Profesor Gayus Lumbun berikut agar kita tidak gagal paham ya kan.
Enggak, kalau bukti itu Persyaratan yang diatur di pasal 263 ayat 2 KUHP itu menentukan yang pertama apabila ada keadaan baru atau bukti baru ya. Kemudian apa adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan yang ketiga ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini atau perkara pokok. Nah, tiga hal ini kita kaitkan nanti dengan novum apa. Kita memulai dengan pemahaman bahwa sebuah peristiwa hukum, terutama kejahatan berat sehingga menimbulkan matinya orang, itu ada tiga elemen. Pertama, adanya kejadian. Yang kedua, ada perbuatan atau satu orang atau lebih maksud saya. Dan ketiga, ada keadaan. Nah, ini semua akan berkait-kaitan kalau perhitungkan siapa yang berhak untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu sebuah upaya hukum luar biasa. Demikian adalah pencerahan dari Profesor Gayus Lumbun ya, semoga bisa ditelaah dan semoga bisa menginspirasi kita semua. Kira-kira apa sih bukti baru yang dibawa oleh kuasa hukum Saka Tatal dalam kasus Vina Cirebon ini? Inilah salah satu bukti baru yang akan dibawa pada persidangan peninjauan kembali nanti ya, yaitu adalah foto daging yang menempel pada sebuah baut tiang lampu penerangan jalan yang tentunya ada di TKP ya. Nah, kita simak dulu videonya biar nggak bakal paham. Tentu berkait. Bukti adanya baut, adanya daging yang tertinggal di baut itu hanya disampaikan oleh saksi dalam keterangan di persidangan, tetapi tidak pernah dibuktikan secara visual, sehingga kelihatannya hakim mengabaikan keterangan saksi. Untuk visualnya saya baru mendapatkan 2 bulan yang lalu. Sebenarnya dari mana mungkin saya tidak bisa menjelaskan dan akurat. Walaupun sebetulnya saya meyakini karena orang yang memberikannya juga adalah orang yang luar biasa, yang mempercayai betul, misalnya saya bisa menjaga novum itu, yang mempercayai betul, novum itu akan bicara banyak pada peristiwa yang sebenarnya, tetapi tetap saja saya juga... Itu tadi adalah kisi-kisi gambaran bukti baru atau novum yang dibawa oleh Ibu Pina Priyanti selaku kuasa hukum Saka Tatal ya kawan-kawan. Dalam hal ini mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi siap untuk jadi saksi ya. Kang Deddy Mulyadi menyebut bahwa mempunyai gambaran yang jelas terkait peristiwa pembunuhan Vina. Nah, saya bersedia dong ujar beliau dengan senang hati karena alurnya di otak saya sudah tergambar dan sudah terasa, kata Om Deddy. Kata Kang Deddy, saya hanya merekonstruksi peristiwa pada tahun 2016 menjadi peristiwa hari ini. Dalam merekonstruksi digital, hakim dapat melihat ekspresi wajah mereka, bohong atau tidak, tambahnya. oleh pemimpin saya menjadi saksi Saka Tatal. Aku suka gayahmu ya Kang Deddy Mulyadi. Karena ada peristiwa-peristiwa menarik yang bersifat alibi, yang menurut saya itu sangat logis, dan kalau disampaikan di depan majelis, mudah-mudahan diterima alibi itu, yaitu peristiwanya ada pada malam kejadian. Saka Tatal itu tidak ada di tempat peristiwa, dan Saka Tatal tidak bersama-sama dengan 7 terpidana lainnya, tetapi dia berada di rumah saudaranya, dan waktu di rumah saudaranya itu dia berkumpul. Kemudian ada salah seorang dari teman saudaranya, motornya mogok. Kemudian motornya didorong oleh temannya menuju bengkel. Pada waktu menuju bengkel itu di jembatan, saudaranya Saka Tatal itu melihat ada kerumunan orang dan mengira bahwa itu adalah razia polisi. Padahal kerumunan orang itu adalah tempat terjadinya meninggalnya Eki dan Vina, sehingga dia mengambil jalan yang ke samping melalui jalan arteri. Setelah itu mereka langsung ke bengkel sekitar jam 12 atau jam 1 malam ya, sampai ke sana. Kemudian hampir sampai pagi mereka baru bisa pulang. Dan saya bertemu dengan seluruh orang-orang yang dimaksud itu bukan direncanakan, tetapi saya bertemu mendadak dan menemui dan menanyakan dari satu orang ke orang lainnya, ternyata mereka menerangkan peristiwa yang sama. Artinya bahwa andai kata Saka Tatal hari ini mengajukan PK memang wajar, karena dia tidak terikat dan tidak terkait dengan peristiwa terbunuhnya Eki dan Vina. Namun di sisi lain dalam hal ini
ada sosok yang dijuluki ibu bacot ya. Nggak tahu kenapa dijuluki ibu bacot oleh netizen, yaitu Ibu Widya, memberikan komentar pedas terkait perjuangan Kang Deddy Mulyadi dalam membantu para terpidana kasus Vina Cirebon. Bu Widya menyampaikan berbagai kejanggalan dalam kasus ini ya kawan-kawan. Aku suka gayahmu ya Kang Deddy Mulyadi. Pantes Piti si bintang Aulia ada Peggy sudah mulai dihapus. Kan udah saya bilangin ya. Termasuk yang namanya Linda yang kemarin bebas live streaming, sekarang itu nggak lagi. Kenapa? Karena saya klaim. Hanya dia loh yang klaim sutradara filmnya itu. Seharusnya sutradara itu konfirmasi dulu dengan saya. Tetap aja suatu saat akan ketahuan. Jangan paksakan orang Indonesia ini percaya dengan drakor-drakor mereka. Itu aja. Dulu ada orang yang sebelum KDM ini turut cari ke lapangan ini ya. Ciri tato, anting udah dijahit ya kan ini ya. Udah hampir mirip katanya kan. Kemudian kenapa? Ya coba drakor-drakor ini ya. Orang itu pandai semua. AF aja dilindungi kan sama orang Kapolda. Ya nggak ada orang getaran untuk mencarinya. Dede Sudirman hadirkan kembali, kata Atal aja berani ya kan, itu salah satunya. Nih besok ada persidangan Saka Tatal juga, cuma Indonesia masih harus hati-hati ya, takutnya Saka Tatal akan dipenjarakan untuk kedua kali. Apa strategi orang-orang ini di luar itu masih banyak permainan. Ini keluarga benar-benar pinter. Jadi untuk orang yang bilang surat nikah nggak bisa ditebus ya tahun 95, ijazah pun tidak bisa ditebus, seorang geng motor jadi ketua ya kan, bintang Aulia juga jarang nongol sekarang di akun-akunnya ya kan, yang ada kan berkeliaran karena orang udah keburu nyomot kan, udah diposting pada dihapusin sekarang ini akun-akun. Pinter loh. Ya, yang namanya orang pinter ngebohong yang tetap aja ngebohong, bro. Tapi tidak dengan saya, tidak bisa.